أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan karunia, taufik dan hidayah dari Allah tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke halaman 331. Halaman 331. Bab tentang bersikap taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bab tentang bersikap taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan di sini menunjukkan bahwasanya pentingnya tentang ketaatan kepada pemimpin. Sampai-sampai para ulama mereka memasukkan permasalahan ini ke dalam buku akidah, di dalam buku-buku akidah mereka. Bab tentang bersikap taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau bukan karena bab ini sangat penting, tentu tidak akan dimasukkan oleh para ulama ke buku-buku akidah mereka. Di antaranya ini buku kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Kemudian juga ada di kitabnya Aqidah Thahawiyah juga disebutkan tentang bagaimana kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sikap kita sebagai seorang mukmin kepada pemimpin kita. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini sangat penting begitu. Hal ini sangat penting, bukan hal yang sepele, bukan hal yang biasa. Bahkan keluarnya seseorang dari pemimpin yang sah atau memberontaknya seorang dari pemimpin yang sah bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang boleh akol. Baik, kita baca. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata beliau, "Wassam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir wa man waliya al-khilafah wajtama'a an-nasu alayhi wa radu bihi wa man alaihim bisayfi hatta sara khalifatan wa sumiya amirul mu'minin." Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam bab ini, wasam'u wa ta'ah, mendengar dan taat.
mendengar dan taat. Karena ada sebagian yang hanya mendengar tapi tidak taat. Ya ninya begitu, tapi tidak taat. Dia mendengar sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak taat. Jadi harus mendengar dan harus taat. Lil a'immati wa amiril mu'minin, bersikap mendengar, bersikap patuh, bersikap taat kepada pemimpin kaum muslimin dan amirul mu'minin. Dan amirul mu'minin. Amir itu pemimpin kalau bahasa kita. Kemudian kata beliau di sini kita sebutkan al-barri wal fajir, yang baik maupun yang jahat. Kita disuruh mendengar, kita disuruh taat kepada pemimpin yang baik maupun yang jahat. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, karena memang agama kita ini bukan hanya berdasarkan akal. Tidak bisa semuanya kita sandarkan kepada akal kita. Ada kalanya itu akal kita harus kita tundukkan ketika kita berhadapan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan Al-Qur'an, berhadapan dengan hadis, akal kita dikesampingkan. Akal kita disampingkan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menyampaikan satu permasalahan lebih tahu tentang apa? Kemaslahatan daripada kita, lebih paham begitu. Kita disuruh mendengar, kita disuruh taat, walaupun pemimpin tersebut pemimpin yang jahat. Ya, bahkan dalam hadis itu disebutkan walau duriba dhahruka, walaupun punggungmu dipukul, wa ukhidha maluka, dan hartamu diambil, tetap wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Di situ ada maslahat yang besar memang. Di situ ada maslahat yang besar. Kemudian disebutkan di sini wa minal walil al khilafah, wa man waliya al khilafah, dan juga kepada siapapun yang memegang tampuk khilafah, kepemimpinan. Kemudian wastama'an nasu alaihi, yang umat itu bersatu bersamanya. Kemudian waradu bihi, dan mereka pun juga ridho dengannya. Waman alaihim bisayfi hatta sara khalifatan sumia amiral mu'minin, dan juga kepada orang yang menguasai penduduk negeri dengan senjata hingga ia menjadi khalifah, maka dia disebut dengan amirul mu'minin. Coba kita perhatikan di kalimat terakhir yang dibawa oleh Imam Ahmad. Kata beliau apa di sini yang terakhir? Juga kepada orang yang menguasai penduduk negeri dengan senjata. Boleh dari apa ya? Pemberontakan. Boleh dari ngambil dengan cara paksa, kudeta. Kata beliau, maka ia pun disebut amirul mu'minin. Berarti dianggap sebagai pemimpin yang sah, terlepas dari bagaimana cara dia mendapatkannya. Terlepas dari bagaimana cara mendapatkan. Memang caranya tidak dibenarkan. Menggulingkan pemimpin itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi ketika kalau dia sudah jadi pemimpin, walaupun dengan cara yang seperti itu diakui di dalam Islam, masuk akal? Masih belum masuk akal juga. Ya, masih belum masuk akal juga. Karena sebagaimana yang kita ketahui, yang diakui dalam Islam kan ada 3 model cara. Yang pertama dengan cara pelimpahan kekuasaan, betul enggak? Yang kedua, ahlul ahli wal aqad, tadi dipilih pemimpin, para ulama, kemudian orang-orang yang terpandang itu pilih. Kemudian yang ketiga, tunjuk. Tadi dia ada berapa ya? Pertama kudeta, yang kedua ditunjuk,
Yang ketiga, pelimpahan kekuasaan, atau juga disebut dengan model sistem kerajaan itu. Sistem kerajaan yang ada di Saudi itu diakui dalam Islam. Diakui dalam Islam. Baik. Kemudian disebutkan di sini wal ghazwu madin ma'al imam ila yaumil qiyamah al-barri wal fajir la yutraku wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ila a'immati madin laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim wa la yunasibuhum. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, dan jika perang akan terus berlalu, jika perang akan terus berlaku hingga hari kiamat bersama imam, jihad maksudnya. Jihad perang itu di antara syaratnya harus bersama imam. Tidak bisa kita angkat ke diri. Ini syarat di antara syarat apa ya? Jihad. Jihad bersama imam, jihad bersama pemimpin. Berarti orang yang jihad ke diri ini menyelisih jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apalagi jihad dengan cara membunuh sembarangan begitu. Ya, tidak melihat apakah yang dibunuh itu kafir harbi ataupun kafir zimmah, kafir zimmi. Ada kafir kan dibagi menjadi dua. Orang kafir kan ada dua model. Pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir yang memerangi kaum muslimin, ketika kita diserang boleh kita untuk melawan. Sampai nontak begitu kalau diserang oleh orang kafir begitu. Kemudian yang kedua kafir zim, kafir yang memang mereka di bawah perjanjian Islam, tidak boleh dibunuh. Seperti mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa, ya kan? Itu kan visa kan negara yang apa namanya, yang memberikan perlindungan kepada mereka, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh, haram membunuh orang kafir yang seperti ini. Mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Bahkan kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian seperti itu, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Tidak boleh membunuh sembarangan, apalagi membunuh yang seperti itu mengatasnamakan jihad. Dia sedang Allahu Akbar kemudian jihad, bunuh mereka. Tapi ternyata jihadnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi jihadnya tetap ada sampai hari kiamat. Tapi tentunya jihad yang sesuai dengan syarat-syaratnya yang sudah ditentukan dalam syariat kita. Dan ini ada pembahasan tersendiri dalam bab tentang apa? Tentang jihad. Jihad perang akan berlaku bagi hingga hari kiamat bersama siapa? Imam. Bersama siapa? Imam. Yang baik maupun yang fajir. Al-birru wal fajir. Tidak boleh ditinggalkan mereka. Dan pembagian harta fa'i. Tahu fa'i Pak? Kalau ghanimah tahu? Kalau ghanimah rampasan perang. Kalau harta fa'i apa? Ada yang tahu? Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir, tidak ada pemiliknya, tapi bukan disebabkan karena perang. Ini disebut dengan harta fa'i. Dan penegakan hukum had yang dipasrahkan kepada para imam, yaitu pihak penguasa, potong tangan, ya, dan seterusnya. Ini penguasa yang melakukannya, bukan kita, ya, bukan kita. Tetaplah berlaku, siapapun tidak boleh mencela mereka, tidak boleh pula menyelisihi mereka, tidak boleh mencela mereka, maksudnya mencela pemimpin, dan tidak boleh menyelisihi mereka. Ya, tidak boleh menyelisih. Ini secara umum. Ini secara umum. Kalau seandainya pemimpin tersebut memerintahkan kepada sesuatu yang melanggar syariat Islam atau berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita berhenti, kita tidak mendengar dan tidak taat. Tidak mendengar dan tidak taat pun bukan berarti kita harus apa ya? Memberontak, tidak. Ya, tidak mendengar dan tidak taat itu ketika diperintahkan kepada sesuatu yang
maksiat atau suatu pelanggaran dalam agama kita, tidak mesti harus dengan cara apa ya? Memberontak. Baik. Kemudian kata beliau, wa daf'u as-shadaqati ilaihim jaizatun nafidatun. Menyerahkan zakat harta kepada mereka, yaitu pihak penguasa, adalah sah dan tertunaikan. Man dafa'a ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Ya, siapa yang memberikan kepada mereka maka sudah sah baginya, baik itu mereka baik ataupun pemimpinnya buruk. Ya. Ini matan dari kitab Al-Usul Sunnah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita baca syarah. Pembahasan di bab ini secara khusus berkaitan dengan para imam pemimpin kaum muslimin dan ulil amri. Dan ulil apa ya? Ulil amri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullah. Allah memakai lafaz pertama ati'ullah. Taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Ini menunjukkan, kata para ulama, dua kalimat ati'u dua kali itu menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi itu mutlak. Ayat ini pakai ati'ullah pertama, kemudian wa ati'ur rasul, pakai lafaz sama ati'u dengan ati'u, dua kali Allah sebutkan di situ, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ini mutlak. Karena yang diperintahkan itu pasti sesuatu yang maslahat, bukan dalam rangka apa? Memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulil amri, tidak pakai kalimat apa ya? Enggak, wa ati'u ulil amri, enggak begitu. Tapi wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemimpin di antara kalian. Ini kata para ulama, mentaati pemimpin itu dia ada apa? Ada batasannya. Apa itu? Sebatas ketika dia memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. La ta'ati fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam memaksiati khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana Amirul Mukminin ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ulama, yang kedua ya pemimpin kita. Yang kedua itu pemimpin kita. Nah, pembahasan ini secara khusus berkenaan dengan para imam, yaitu para pemimpin kaum muslimin, yaitu ulil amri. Di bab ini Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasanya, kata beliau nih, wassam'u wa ta'atu lil a'immati wa amirul mu'minin al-barri wal fajir wa man waliya al-khilafah. Kata beliau di sini, bersikap mendengar, patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan amirul mukminin yang baik maupun yang jahat, juga kepada siapapun yang memegang tampuk apa? Kepemimpinan atau tampuk khalifah. Kata beliau, artinya ini termasuk akidah juga. Hanya disebut di awal-awal tadi Anda sudah mengingatkan. Ini perkara yang sangat penting sekali. Ini perkara yang sangat penting. Banyak kaum muslimin yang mereka menisbatkan diri kepada sunnah Nabi SAW. Ketika terjadi kegoncangan di sebuah negara, dia turut juga ikut demonstrasi, ikut memberontak dan seterusnya. Ya, di bab yang satu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, di bab yang satu dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya termasuk akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta di antara prinsip-prinsip pokok agama. Bayangkan disebutkan di sini apa ya? Termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, serta di antara termasuk prinsip-prinsip yang pokok. Ini bukan pembahasan masalah fikih, ini pembahasan masalah apa ya? Akidah. Termasuk pokok agama dan as-sunnah. Di sisi mereka adalah bersikap patuh dan taat kepada pemimpin, yaitu ulil amri.
dan Amirul Mukminin, yang baik maupun yang fajir. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwa para Ahlussunnah wal Jamaah bersikap mendengar dan patuh, bersikap taat kepada para pemimpin kaum muslimin, serta Amirul Mukminin yang mereka itu baik ataupun yang mereka itu jahat. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Jadi sosok yang umat bersatu kepadanya, atau sosok umat yang ridho dengannya, atau yang telah menguasai umat melalui agresi militer, itu menguasai umat dengan apa ya? Agresi militer. Sama dengan apa tadi nama? Sebut apa tadi? Kudeta tadi. Sehingga sosok ini menjadi khalifah. Ini yang dilakukan di Suriah sekarang. Melakukan kudeta yang di Suriah. Ahlussunnah wal Jamaah dulunya mereka di Suriah, kemudian dikudeta oleh orang-orang Syiah, kemudian dikudeta lagi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini diakui dalam Islam. Maksud kalau sudah jadi begitu. Kalau sudah jadi. Dan di antara syaratnya selama dia masih muslim. Sebelum belum nampak di pemimpin tersebut kekufuran yang nyata. Sehingga sosok itu menjadi khalifah, dinobatkan sebagai Amirul Mukminin, dan ia pun mengatur urusan ummah. Di mana saat itu negara yang saat itu pemimpinnya nih yang terjadi harga perontakan yang lagi viral di Nepal kan, Nepal istri dari pemimpinnya dibunuh, kemudian pemimpinnya sampai dibunuh juga, terus para anggota dewannya diunyal sampai ke sungai-sungai, luar biasa kan ya. Nah itu, nah di Indonesia dah download, tapi tidak sampai seperti itu ya, hampir juga ya, hampir juga, bakal dah dari download. Cuman tujuan utama mereka sudah hilang, Pak. Tujuan utamanya sudah hilang. Oke lah, kita tidak sepakat dengan yang mereka lakukan, tapi tujuan utamanya sudah hilang. Apa tujuan utama? Menyampaikan aspirasi. Oke lah, kita tidak setuju dengan yang namanya demonstrasi begitu kan ya. Cuman kalau mau menyampaikan aspirasi lalu menjarah, kemudian ngambil harta yang memang itu hak mereka begitu, terlepas dari mereka korupsi dan tidak korupsi, dan kita kan tidak tahu begitu kan. Nah itu. Ini tadi. Diakuinya suatu kepemimpinan di atas kaum muslimin itu melalui salah satu dari 3 cara. Ini disebutkan juga dalam buku ini. Dia pemimpin dalam Islam itu diakui ya, dan sah dia melalui salah satu di antara 3 cara. Yang pertama disebutkan di sini, melalui pemilihan yang dilakukan oleh para ahlul halli wal aqd tadi. Siapa mereka? Para tokoh umat, orang-orang cendekiawan, orang yang pintar, para ulama lah gitu ya, para ulama. Dulu pernah terjadi di negara kita deh, dulu zaman Presiden Gus Dur kan tidak melalui pemilu kalau tidak salah, anggota dewannya yang pilih, voting di DPR tahun lalu. Anggota dewannya gitu. Kalau sekarang kan kita disuruh milih semua kan, memang seluruh jiwa Indonesia ini suruh milih. Jadi yang pertama melalui pemilihan yang dilakukan oleh para ahlul halli wal aqd tadi. Apabila para ahlul halli wal aqd tadi telah memilih seorang, berarti diakui tampuk khilafah dan kepemimpinan baginya. Itu yang pertama. Tadi kita sebutkan di awal. Yang kedua, melalui pelimpahan kepercayaan dari khalifah sebelumnya untuk mengurus umat, sehingga dengan cara itu beralihlah tampuk khilafah kepada seorang yang diserahkannya tadi.
Yang ketiga melalui penaklukan. Tadi yang kita sebutkan itu, dan penguasaan dengan aksi militer sampai penguasa baru tersebut membangun kembali pemerintahan umat dan berlakulah tampuk khilafahnya melalui kekuatan dan penaklukan. Jadi ini pun diakui sebagai khalifah kaum muslimin. Ada 3. Ada beda pendapat berkenaan dengan penetapan Abu Bakar As-Siddiq. Sebutkan di sini. Ada perbedaan pendapat berkenaan dengan apa ya? Penetapan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Ada yang berpendapat bahwa penetapan Abu Bakar sebagai khalifah itu berdasarkan nas yang jelas. Ini satu pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya apa ya? Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau diangkat menjadi khalifah itu berdasarkan nas yang jelas. Maksudnya ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwasanya penetapan Abu Bakar itu berdasar nas yang sama. Tidak ada nas yang sharih, tidak ada nas yang jelas, tidak ada bentuk qaul, perkataan dari Nabi SAW yang jelas bahwasanya nanti setelah aku meninggal dunia yang menjadi khalifah yaitu Abu Bakar. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada nasnya secara jelas, ada yang mengatakan oh enggak, secara sama-sama saja, secara isyarat saja. Ya, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat yang lain, ya, umpamanya ketika sholat yang jadi pemimpin dalam sholat itu siapa? Abu Bakar. Ketika Nabi SAW sakit yang tunjuk sampai Abu Bakar dan seterusnya. Yang benar penetapan Abu Bakar itu sebagai khalifah itu berdasarkan proses pemilihan. Nah, ini beliau berdasarkan proses apa? Pemilihan. Proses itu terjadi tatkala para sahabat berkumpul di bangsal milik Bani Sa'idah. Umar, di situ ada Umar, kemudian Utsman dan Abu Ubaidah yang mendatangi mereka. Berkatalah Umar, lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar yang berkata, kalian pilihlah baik itu Umar ataupun Abu Ubaidah. Ini kata siapa itu? Kata Abu Bakar. Ya enggak, udah kin pilih aku enggak. Ya, kin pilih aku aja nanti. Karena Nabi SAW telah meninggal dunia. Kalian pilih aku jadi khalifah enggak? Tapi apa kata beliau? Kalian pilih Umar dengan Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah. Maka kata Umar berkata, ketika mendengar Abu Bakar mudah yang dipilih nanti antara Umar dengan Abu Ubaidah. Kata Umar berkata, "Ardiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW telah ridho kepadamu, ya, walidinihi, baginya agamanya. Afala nardaka lid dunyana. Kata beliau, tidakkah kami tidak ridho padamu bagi agama kami. Kemudian Umar bin Khattab pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya. Terpilihlah Abu Bakar ini sebagai seorang khalifah. Apabila saat itu ada nas, niscaya tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama, di antara kalangan ulama itu para sahabat Rasulullah SAW. Karena ini sih bahasa tegas dari Nabi SAW tentang tentang khalifah. Maka terjadi beda pendapat di antara kalangan para sahabat Nabi SAW ketika mereka memilih khalifah tadi. Memilih apa? Pemimpin. Kalau ada nas yang sorry nanti khalifah setelahku adalah Abu Bakar, maka tidak akan terjadi perselisihan di antara kalangan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila saat itu ada nas, niscaya tidak ada beda pendapat di antara para sahabat. Niscaya mereka akan sepakat, lalu Umar dan Abu Ubaidah menyampaikan nas tersebut. Ya, yang disampaikan di atas tadi. Adapun disebutkannya keterangan yang berasal dari Nabi saat beliau ditanya oleh para wanita,
bagaimana jika saya tidak mendapatimu lagi ya Rasulullah? Seandainya kalau Rasulullah SAW sudah tidak ada, ya, para wanita itu ketika itu bertanya kepada Nabi SAW, kalau Rasulullah SAW sudah tidak ada, bagaimana ya Rasulullah? Kemudian, illam tajidini, ya, fa'atiya Abu Bakrin. Bila engkau tidak lagi mendapati aku, maksudnya kalau Nabi SAW meninggal dunia, fa'atiya Abu Bakrin, maka kalian mendatangi siapa? Abu Bakar. Ini para sahabat juga, sahabiah, para perempuan ini tidak nanya secara sorry juga di depan Nabi SAW. Tidak ada nanya, ya Rasulullah, kalau seandainya nanti khalifah setelah kau meninggal supaya ngantin dah. Cuman nanti kalau seandainya kau dah diisi, kami datang ke mana ya kau mah? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Tidak jelas juga. Tapi ini bentuk isyarat dari Nabi SAW. Nah, itu kejadian yang pertama. Kemudian juga kejadian Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk maju mengimami kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, tertimpa sakit yang sangat berat. Ya, ingat Nabi SAW ketika sakit itu berapa kali beliau pingsan. Nabi SAW itu ketika sakit beliau berapa kali pingsan. Nak angkat semua pingsan lagi, nak angkat lagi pingsan lagi. Semua anak sholat, mau sholat bersama kaum muslimin. Ketika bangun dari sholatnya yang ditanya tentang apa? Apakah manusia setelah melaksanakan sholat? Ya, yang ditanya pertama kali. Sampai apa ya? Pingsan begitu. Pingsan kemudian bangun lagi, pingsan bangun lagi. Yang ditanya tentang apa ya? Sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat apa ya? Sangat penting sekali. Ya. Nah, kejadian tatkala Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk maju mengimami kaum muslimin. Ini pun tidak sorry juga. Tidak jelas juga maksudnya. Nabi tidak mudah. Nanti Abu Bakar itu yang gantikan khalifah setelah aku itu tidak biar juga. Tapi kata Nabi SAW, Muru Abu Bakrin fayusalli bin nas. Ketika beliau sakit, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia. Juga sabda Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan." Kalau seandainya aku boleh menjadikan seseorang itu kekasih, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kalau seandainya boleh aku menjadikan seorang itu kekasih, maka aku menjadikan siapa? Abu Bakar. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa khalifah nanti setelah Nabi mati siapa? Abu Bakar. Ini pun tidak sorry, ini pun tidak jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua keterangan di atas yang disebutkan oleh para ulama bukanlah nas atau dalil-dalil yang jelas berkenaan bahwasanya Abu Bakar merupakan khalifah setelah peninggalan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya hanya bimbingan atau irsyad atau petunjuk dari Nabi untuk memilih Abu Bakar. Inilah yang benar. Semua hanyalah bimbingan dari Nabi SAW untuk memilih Abu Bakar. Dan ini pendapat yang benar kata beliau. yakni bahwasannya tampuk khilafah ditetapkan untuk Abu Bakar As-Siddiq melalui pemilihan dan voting dari ahlul halli wal aqd, yaitu para orang-orang yang berpengaruh, ya, para ulama. Pembaiatan seluruh penduduk bukanlah syarat. Baiat itu kan apa arti baiat itu? Berjanji untuk mendengar dan taat. Yang menyalami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semuanya, cuman perwakilan tadi yang milih itu. Sama dengan kita ketika kita berbaiat dengan pemimpin kita, berbaiat dengan pemimpin kita yang sah, tidak mesti kita harus nyala Pak Prabowo begitu, enggak. Ya, dengan beliau diangkat begitu, ya, maka kita sudah wajib bagi kita untuk mendengar dan taat dengan pemimpin kita. Pembaiatan seluruh penduduk bukanlah syarat, namun cukup dengan para ahli ilmu saja. Para ahli ilmu
saja. Para tokoh masyarakat dan para pemuka kabilah. Nah, orang Arab ini punya namanya kabilah-kabilah. Kabilah kalau bahasa kita tuh punya suku-suku. Adapun selainnya adalah sebagai pengikut yang hendak jawab. Proses pemungutan suara yang kita saksikan sekarang ini tidak termasuk di dalam bab ini, beda. Apa bedanya? Prosesnya hanya cara mencari suara terbanyak masyarakat, sehingga bercampurlah suara orang yang berakal dengan orang yang gila. Saya mau tanya, kalau kita pemilu, orang gila boleh milih enggak? Boleh enggak? Kalau secara aturan anunya disuruh milih enggak ya? Ini ada petugasnya nih. Tahu? Boleh deh. Enggak, itu memang aturan kan? Bukan masalah zaman Pak Jokowi atau tidaknya. Maksudnya memang aturan memang dari pemerintah. Belum ya? Atau diwakilkan dengan yang lain? Atau tergantung mungkin kadar hilangnya akalnya mungkin. Kalau dia dapat diajak ngomong mungkin suruh jucuk begitu ya, suruh diarahkan gitu. Mana kalau jucuk satu jatuh biar bisa jadi ya. Banyak kemungkinan. Jadi sehingga bercampur suara orang yang berakal dengan orang yang gila di sini disebutkan. Apa aja sama nilainya satu. Ya, yang pejudi nilainya sama dengan orang yang sholat berjamaah di masjid, sama, tidak ada bedanya. Ya, nah itu. Sehingga bercampur antara orang berakal dengan orang. Juga suara wanita dengan suara anak-anak muda sama. Sebenarnya wanita dengan lelaki kan beda dia. Ya, ada slogan apa ya? Wanita dan lelaki harus sama. Apa slogan? Emansipasi wanita. Maka namanya kesetaraan gender, kesetaraan gender atau sama haknya laki dan betina harus sama. Ya, laki dan betina harus sama. Jadi ketika pembagian waris harus sama. Tidak adil katanya. Pembagian dari Tuhan itu tidak adil. Betina itu dapat lebih sedikit, laki dapat lebih banyak. Subhanallah. Itu. Semuanya ini diakui oleh para penyelenggaranya, sampai orang yang gila pun mendapatkan hak suara. Nah, ini sampai orang gila pun mendapatkan hak suara. Nah, kalau caranya di sini tidak sesuai dengan syariat. Cuman kalau udah jadi pemilu ini kan tidak sesuai dengan syariat. Dah jadi wajib tetap bagi kita untuk mendengar dan taat. Dan disebutkan dalam hadis, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak yang hitam legam tadi, seorang budak tidak mungkin dia jadi pemimpin kalau tidak melakukan yang namanya kudeta, pasti melakukan pelanggaran karena tidak memenuhi syarat. Itu saja kalau hal yang seperti itu terjadi masih disuruh kita untuk mendengar dan makin tidak masuk akal, makin tidak masuk akal. Jadi hak memilih dan pemungutan suara hanya ada di pihak ahlul halli wal aqd. Ini yang sesuai. Ini sesuai dengan syariat. Yaitu orang-orang yang berakal, para tokoh masyarakat dan para pemuka kabilah untuk memilih khalifah ketika itu. Dan para ulama. Mereka inilah ahlul halli wal aqd tadi, dan mereka inilah yang melakukan pembaiatan kepada pemimpin yang dipilih tadi. Adapun selain mereka, maka mereka sebagai pengikut saja. Jadi tampuk khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu rahimahullah ya. Yang ini ditetapkan berdasarkan pemilihan atau voting. Dan tampuk khalifah bagi Utsman bin Affan juga ditetapkan berdasarkan voting. Adapun khilafah Ali bin Abi Thalib, ditetapkan tatkala kebanyakan ahlul halli wal aqd itu membaiatnya. Nah, sedangkan Muawiyah bersama penduduk Syam menahan diri untuk tidak membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib.
Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat untuk jadi pemimpin, Muawiyah menahan diri untuk tidak membaiat. Alasannya kenapa? Karena Muawiyah ingin menuntut pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Jadi sepinaya boleh, pinaya tak baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah bersama penduduk Syam menahan diri untuk turut membaiat, bukan dikarenakan dia tidak mengharapkan tampuk khilafah tersebut. Bukan dikarenakan ia mengharapkan tampuk khilafah. Akan tetapi ia sedang menuntut hukum darah atas Utsman bin Affan. Bila tidak ada persoalan tersebut, maka sebenarnya Muawiyah tidak mengharapkan tampuk khilafah. Tidak juga dikatakan bahwa Muawiyah ini lebih pantas menduduki tampuk khilafah dibandingkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah ini hanya menahan diri saja untuk membaiat demi menuntut hukum atas tumpahnya darah Utsman bin Affan. Sedangkan tampuk khilafah bagi Umar bin Khattab ditetapkan melalui pelimpahan kekuasaan. Nah, Umar bin Khattab beda cara. Umar bin Khattab ini melalui pelimpahan kekuasaan langsung dari Abu Bakar. Dibawa langsung dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Nah, sejak masa 4 khalifah Rasyidin itu hingga sekarang ini, penetapan tampuk khilafah itu ditetapkan melalui satu dari 2 metode. Baik itu melalui pelimpahan kekuasaan atau melalui kekuatan militer atau penaklukan atau kudeta tadi. Dah ajan nggak? Seorang khilafah kaum muslimin yang akan dipilih harus terpenuhi sejumlah syarat. Nah, di antara syaratnya adalah harus berasal dari suku Quraisy. Syaratnya di sana dulu harus ada apa? Berasal dari suku Quraisy. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'immatu min Quraisy." Para pemimpin itu dari Quraisy. Juga berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sahihaini, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi SAW, la yazalu hadzal amru fi Quraisy ma baqiya minhum isnani, kata beliau. Urusan khalifah umat ini akan tetap berada pada kaum Quraisy, sekalipun dari mereka tersisa berapa? 2 ikut, walaupun hanya 2 ikut yang sisa yang dipilih orang-orang Quraisy. Kemudian juga diikat dengan sabda Nabi SAW, ma'aqamuddin, selama mereka menegakkan Islam. Syaratnya selama mereka menegakkan apa? Islam. Ini syaratnya harus apa? Muslim. Udah masuk ya? Cukup dulu. Insyaallah kita lanjut depan. Tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.